Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Laili Sofia Fitri. I am a postgraduate student concentrating in library and information science, interdisciplinary Islamic studies major at UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. I made this video to complete my final semester assignment for the Gender and Feminism course with supporting lecture, Dr. Ita Rodiah M. Hum. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas buku yang berjudul Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop, karya Akwarini Priyatna Prabasmoro atau bisa dikenal dengan Adwin. Adwin adalah dosen tetap di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran. Di luar aktivitas akademisnya, dia juga merupakan seorang penulis. Karyanya telah dimuat di berbagai media cetak. Selain itu, dia juga menyampaikan di berbagai forum ilmiah. Menariknya, buku ini ditulis dengan pendekatan yang sangat personal. Penulis menjadi subjek sekaligus menjadi objek yang mencerminkan berbagai peran dan identitasnya. Sebagai feminis, sebagai ibu, sebagai dosen, sebagai orang Sunda, Jawa, dan Banten, serta seorang perempuan yang mengalami secara nyata tubuh perempuan, mulai dari menstruasi, kehamilan, hingga menyusui. Di bagian prolog berjudul "Saya Marah, Karena Itu Saya Menulis", Adwin menyampaikan bahwa kemarahan bisa menjadi energi yang positif, sebuah kekuatan untuk berpikir, menulis, dan mencipta. Dari situlah lahir berbagai refleksi-refleksi dari buku ini. Buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, wacana feminis. Bagian kedua, tubuh fantastis perempuan. Bagian ketiga, membaca sastra. Dan bagian keempat, budaya pop. Berikut ini adalah review dari buku tersebut. Check this out. Bagian pertama, dengan judul Wacana Feminis. Salah satu hal yang paling menarik dari bagian ini adalah bagaimana penulis menyoroti kesalahpahaman tentang feminisme. Feminisme sering salah diartikan. Banyak yang menganggap ini sebagai gerakan barat yang tidak cocok untuk konteks Indonesia. Atau bahkan lebih buruk lagi, disamakan dengan gerakan anti laki-laki atau pro-lesbian. Padahal, penulis dengan jelas menunjukkan bahwa feminisme bukanlah suatu suara tunggal, melainkan cara berpikir kritis terhadap ketidakadilan berbasis gender. Pemikiran feminisme tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari konteks sosial dan kultural tertentu sebagai respon terhadap situasi perempuan dalam masyarakat. Feminisme berkembang dari pengalaman nyata perempuan dalam menghadapi marginalisasi, baik dalam ranah domestik, publik, hingga dalam tubuhnya sendiri. Disinilah peran penting memahami bahwa feminisme bergerak sesuai zamannya, mengikuti perubahan sosial yang terus berkembang. Penulis juga membahas bagaimana relasi kekuasaan membentuk perempuan sebagai kelompok yang selalu berada di posisi sekunder. Dalam institusi seperti perkawinan, feminisme mendorong kita untuk mempertanyakan ulang relasi kuasa antara suami dan istri. Bukan soal siapa yang harus mengerjakan apa, tapi siapa yang ingin atau bisa mengerjakan sesuatu. Ini adalah perubahan cara pandang dari kewajiban menjadi pilihan yang setara. Bagian ini juga mengangkat soal normalisasi identitas perempuan. Seringkali dibentuk sebagai perempuan kulit putih kelas menengah, baik di barat maupun timur. Padahal, setiap perempuan punya cara dan pengalaman yang berbeda dalam menjadi dirinya. Tubuh perempuan bukanlah satu bentuk yang harus selalu sama. Ia bisa memilih, menentukan, dan mengekspresikan dirinya melampaui standar yang telah ditentukan oleh masyarakat. Selanjutnya bagian kedua, dengan judul Tubuh Fantastis Perempuan. Bagi penulis, nama adalah sesuatu yang paling penting. Nama menjadi penanda identitas, pembeda antara saya dan bukan saya. Lebih dari sekedar simbol, menamai diri adalah tindakan merayakan keterikatan, sebuah bentuk pengakuan atas relasi dan kebersamaan dengan orang lain. Yang menarik, meski dikenal sebagai seorang feminis, penulis memilih menambahkan nama suaminya di belakang namanya. Ia percaya bahwa hal itu tidak akan membatasi ruang geraknya.
justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa ia tidak bisa dan tidak ingin berdiri sendiri. Ia menolak dipisahkan dari kenyataan bahwa ia adalah seorang istri. Dan yang terpenting, jika dulu nama diberikan saat ia pasif sebagai anak, kini ia menamai dirinya sebagai subjek yang aktif. Penulis menekankan bahwa identitas bukan sesuatu yang ajak, tetap, atau tak berubah. Kita hidup dalam arus situasi sosial, budaya, dan pengalaman yang terus membentuk diri kita. Identitas bukanlah inti yang konstan, melainkan proses yang terus bergerak, kadang penuh kontradiksi, dan itulah membuatnya manusiawi. Dalam masyarakat patriarkal, pelecehan terhadap perempuan adalah sesuatu yang sangat umum. Tubuh perempuan dikonstruksi sebagai objek konsumsi, baik secara visual, verbal, bahkan fisik. Dalam bahasa, objek adalah yang menerima tindakan. Dalam realitas, perempuan dijadikan penerima perlakuan tanpa kehendak, tanpa kuasa. Namun, penulis menegaskan, perempuan bukan sekedar tubuh, tapi tubuh adalah bagian penting dari perempuan. Tubuh bukanlah musuh, bukan pula alat semata. Tubuh adalah ruang pengalaman, ruang keberadaan, dan ruang penghayatan diri. Salah satu bagian paling personal dari esai ini adalah ketika penulis membahas pengalamannya saat hamil. Ia menggambarkan tubuh yang hamil sebagai sesuatu yang sangat indah dan fantastis. Saat hamil, penulis menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih memperhatikan setiap proses tubuhnya. Sebuah bentuk keintiman yang jarang dirayakan dalam budaya populer. Baginya, ini adalah momen kekuatan, bukan kelemahan. Kehamilan bukan membuatnya menjadi pasif, melainkan aktif menciptakan kehidupan. Bagian ketiga, membaca sastra. Salah satu warisan budaya patriarki yang paling kuat dalam sastra dan masyarakat adalah mitos tentang perempuan. Perempuan kerap dibagi dalam dua kategori, yang baik atau yang liar. Dalam esai ini, penulis membaca karya N. Hadini, salah satu tokoh penting dalam sastra Indonesia dari perspektif feminis. Menurut Adwin, N. Hadini menunjukkan adanya potensi perlawanan terhadap konstruksi patriarki. Tokoh-tokoh perempuan berani menyuarakan seksualitas dan subjektivitas, dan merebut ruang dalam narasi yang biasanya didominasi laki-laki. Contohnya bisa dilihat dalam tiga tokoh utama, Hiroko dalam Namaku Hiroko, Sri dalam Sebuah Kapal, dan Sophie dalam Labarka. Ketiganya memanfaatkan posisi mereka yang sering dianggap hanya sebagai objek pandangan lelaki. Penulis kembali menegaskan, perempuan berhak mengeksplorasi pengalamannya, termasuk pengalaman tubuhnya. Namun sayangnya, pengalaman perempuan sering kali terpinggirkan, terutama relasi antara ibu dan anak perempuan. Penulis menyebutnya sebagai konsentrasi, yaitu fokus berlebihan pada peran-peran yang dianggap utama, sehingga hubungan sesama perempuan dalam keluarga menjadi luput dari perhatian. Yang menarik dalam bagian ini adalah bagaimana penulis mempertemukan fiksi, fantasi, dan teori feminis. Dua cerpen yang diulas, Pinkland dan Nude on the Moon, menunjukkan bahwa persoalan subjektivitas selalu berkaitan dengan persoalan tubuh dan ragawi. Dalam dunia fantasi, tubuh bisa diolah, dimanipulasi, bahkan ditolak. Tapi justru di situ muncul ruang refleksi terhadap bagaimana tubuh dan identitas selalu saling mempengaruhi. Menariknya, penulis juga mengakui bahwa pengalaman pribadinya sebagai istri dan ibu membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang keterikatan, cinta, dan relasi antar perempuan. Ia menyadari betapa besar investasi emosional yang sering luput dilihat oleh orang luar, dan baru disadarinya setelah ia menikah dan memiliki anak. Bagian terakhir, dengan judul Budaya Pop, baik dalam sastra klasik maupun media modern, gambaran selalu ada, tapi bagaimana itu dipresentasikan? Adwin melihat bahwa tubuh perempuan dalam media seringkali dijadikan objek visual, bukan sebagai subjek dengan kehendaknya sendiri. Perempuan ditampilkan bukan untuk dirinya, tapi untuk dilihat, dinilai, dan dikonsumsi, terutama oleh sudut pandang laki-laki. Wacana tentang kecantikan dan feminitas tidak pernah netral. Ia adalah bagian dari konstruksi budaya patriarkal, di mana nilai perempuan diukur dari penampilan fisik.
Dalam konteks iklan, tubuh perempuan dikonstruksi untuk memenuhi standar pasar, putih, langsing, muda, dan feminin. Putih dalam iklan bukan sekedar warna kulit, tapi simbol kesucian, daya tarik, dan bahkan kelas sosial. Dengan demikian, tubuh perempuan dijadikan komoditas, diatur dan dijual dalam kemasan estetika yang tampaknya ideal, tapi sejatinya membatasi. Meski begitu, tidak semua budaya pop meneguhkan patriarki. Atwin mengangkat dua film, Sense and Sensibility dan Crouching Tiger, Hidden Dragon sebagai contoh sinema feminis. Kenapa? Karena dalam dua film ini, perempuan tidak digambarkan sebagai pasif atau penurut, melainkan sebagai agen aktif yang punya kehendak dan daya juang. Bahkan, penulis menangkap isyarat bahwa maskulinitas dalam beberapa karya ditampilkan sebagai rentan dan lemah, yang justru butuh dukungan dari kekuatan femininitas. Atwin juga mencatat bahwa panggung hiburan dan panggung politik sering tak ada bedanya. Keduanya disetir oleh hasrat publik akan hiburan, daya tarik visual, dan ekspektasi akan bintang baru. Fenomena kontes pencarian bakat yang terus-menerus diproduksi oleh stasiun televisi menunjukkan bahwa budaya pop bekerja lewat siklus konsumsi dan sensasi yang menempatkan tubuh, suara, dan cerita individu dalam logika pasar. Dan sayangnya, seringkali perempuan yang harus menyesuaikan diri dengan standar-standar itu agar tetap layak tayang. Pada akhirnya, Atwin menyimpulkan bahwa teknologi adalah segala-galanya. Ia bisa menjadi ruang untuk pembebasan, tapi juga alat baru bagi kontrol. Perempuan di era digital bisa menjadi produser dan konsumen narasi tentang dirinya, tetapi juga tetap rentan terhadap pengawasan, komodifikasi, dan pembentukan citra palsu. Budaya pop adalah cerminan zaman, dan karena itu feminisme harus terus hadir di dalamnya, membaca, mengkritik, dan menciptakan ulang narasi tentang tubuh dan perempuan. Demikianlah tadi ulasan buku kajian budaya feminis, tubuh, sastra, dan budaya pop, karya Aquarini Priyatna Prabasmoro. Buku ini bukan hanya tentang teori feminisme, tetapi tentang keberanian menamai pengalaman, menyuarakan tubuh, dan merebut ruang untuk menjadi perempuan yang utuh. Terima kasih telah menyimak, terus membaca, terus berpikir, dan terus bersuara. Saya Laili Sofia Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.